Apa jadinya kalau lo sering diremehin, dianggap cowok nggak berguna, bahkan dianggap cowok gagal? Gua ambil contohnya dari satu tokoh ya bro. Bukan sekedar tokoh fiksi, tapi beneran ada dalam sejarah kuno bangsa Viking. Namanya Ivar the Boneless. Terjemahan Indonesianya, Ivar tanpa tulang. Ivar, I hated being a cripple. Always breaking my bones. The endless pain. I was wrong. Don't want him. No, you can do it. The legs are giving you a strength. Strength that even your brothers don't have. People think that you are not a threat. He's a cripple. He's just a cripple. What do you mean just a cripple? But I know differently. He's the strongest, most violent man I have ever known. Kenapa namanya aneh gitu ya bro? Karena si Ivar ini kena penyakit polio sejak lahir. Lumpuh, nggak bisa jalan. Kalau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, harus merangkak. Sejak lahir, udah dianggap sebagai anak yang dikutuk Tuhan. Bahkan sama bapaknya sendiri, dibuang ke hutan, diumpankan ke serigala. Karena satu dan lain hal, Ivar akhirnya berhasil bertahan hidup dan orang tuanya akhirnya memutuskan buat merawatnya. Tumbuh besar dan dewasa buat Ivar, itu sulit banget bro prosesnya. Dia lahir di kalangan bangsa Viking, yang tinggi besar gagah perkasa. Sedangkan dia, berdiri aja nggak bisa. Masuk usia dewasa, dia makin dipermalukan lagi sama saudaranya. Karena ketahuan impoten, gak bisa ngelakuin hubungan suami istri. Kebayangkan, cobaan yang dialami Ivar. Dianggap sebagai anak setan, sempat mau dibuang dan dibunuh sama bapaknya, diremehin sama kakak-kakaknya sendiri, bahkan dipermalukan. Tapi, apa si Ivar ini terus nyerah bro? Terus galau, baper, meratapi, dan menangisi nasibnya? Enggak, dia tetap belajar bertarung, belajar melumpuhkan musuh dalam posisi merangkak. Dia menciptakan kereta perang, jadi saat pertarungan, dia bisa ikut bertempur di atas kereta. Dan yang paling mengagumkan, otaknya cemerlang banget. Dia berhasil mengembangkan strategi perang yang brilian, yang bisa membawa pasukannya menaklukkan banyak kerajaan. Bahkan di satu masa, dia sempat jadi cowok yang paling ditakuti sedunia. Dia punya ribuan pasukan yang kuat, kejam, berani mati, yang bikin banyak kerajaan lain bertekuk lutut. Bahkan berhasil menaklukkan pasukan kakaknya, Bjorn Ironside, yang sering dianggap sebagai manusia titisan dewa. Bayangin bro, dari cowok yang gak diinginkan, dipermalukan, bahkan dianggap gak berguna, sampai akhirnya jadi pria yang paling ditakuti sedunia. Intinya apa bro? Buat lo yang saat ini sedang mengalami masa-masa diremehkan sama orang lain, direndahkan orang lain, dianggap gak berguna dan gak bisa ngapa-ngapain, lo pasti bisa bangkit bro. Jangan menyerah sama kekurangan yang lo punya. Jangan merasa nggak mampu sama kelemahan diri lo. Buktikan diri, perkuat diri, latih diri dengan disiplin. Telan hinaan yang lo terima, biar nanti prestasi dan karya lo yang menjawab hinaan tadi. Temukan apa kelebihan diri lo dan fokuslah ke hal itu. Gak apa-apa ranking di sekolah jelek. Mungkin lo punya kelebihan lain, kayak dalam hal fisik, olahraga, atau public speaking. Gak masalah muka lo gak ganteng. Yang penting lo bisa komunikasi dengan baik, bisa bikin orang lain terkesan, atau bisa bikin karya yang bermanfaat. Tiap-tiap orang pasti punya kekurangan bro. Bedanya, pria-pria lemah akan seumur hidup fokus dan menyalahkan Tuhan karena kekurangannya. Sedangkan pria-pria kuat akan menganggap kekurangannya sebagai anugerah, sebagai jalan untuk jadi seorang legend. Salam Eviliman, semangat bro.